anak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik bersama saya Aulia Parahita dengan rekan saya Uswatun Hasanah dan Siti Mutoharo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uswatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aulia. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Oh, alhamdulillah baik ya, Bu ya. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Kali ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Bersama Bu Siti Mutoharo ya, Bu ya? Iya. Jadi saya ingin melakukan percakapan praobservasi dulu ya, Bu, sebelum Ibu melakukan observasi. Jadi sebelumnya saya mau mendiskusikan nih terkait rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan terhadap coaching yang Bu Uswatun lakukan ya, Bu ya. Nah, nanti penilaiannya itu terkait apakah Ibu itu sudah melakukan alur tirta gitu ya, Bu ya. Kemudian bagaimana pemberian pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Kemudian bagaimana coach itu merespon dari pertanyaan Bu Uswatun sebagai coach. Dan yang terakhir, bagaimana nih coaching itu menerapkan prinsip coachingnya yang terkait kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri ya, Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Maaf nih, bisa saya sampaikan ya, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini, Ibu? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan bersama coach saya nanti ya, Bu ya, itu tentang present atau hadir secara penuh. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa sekali itu dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan semua dalam coaching ini. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi yang akan dilakukan ini? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan, saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya, Bu ya. Sama saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, biar coach saya nanti bisa menemukan jawabannya dari permasalahan dia yang tepat dan yang terbaik pastinya ya, Bu ya. Luar biasa sekali, Ibu. Nah, dari indikator yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kali ini apa, Ibu? Iya, yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti dengan Ibu Mutoharo, saya ingin agar coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Ibu. Baik, mungkin itu saja ya, Bu ya, untuk pertanyaan pra-observasi ini. Nanti saya izin ya untuk melihat praktek coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Gitu ya, Bu ya? Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutoharo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uswatun. Oke, ya Ibu Mutoharo gimana keadaannya? Kok kelihatan sedikit lesu ya? Ya, Kenapa? ini karena prosesnya sudah siang jadi semakin menurun staminanya ya. Apalagi memang ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin sempat ada yang mau Ibu obrolkan ya, cuma kita belum sempat aja. Boleh, mumpung saya lagi nggak ada jam, mumpung saya senggang juga, boleh Ibu bisa ceritakan apa yang sedang Ibu alami. Iya, jadi sebenarnya begini Bu Uswatun. Beberapa hari ini itu di SMA saya itu ternyata ditemukan ada beberapa siswa putra maupun putri itu sering berada di UKS tanpa alasan yang jelas. Ya walaupun mereka dengan dalihnya sih sakit gitu kan, tapi ternyata tidak hanya sehari 2 hari, kadang beberapa hari mereka tetap di situ gitu ya. Dan dari pembicaraan yang saya peroleh dari Bapak Ibu guru,
ada komunikasi bahwa anak-anak itu ternyata menghindari pembelajaran tertentu atau bahkan sampai menghindari guru tertentu begitu. Jadi dengan dalih mereka sakit, akhirnya mereka ada di UKS. Nah, kebetulan saya untuk tahun pelajaran ini dapat tugas tambahan sebagai pembina UKS. Nah, dari situ kan saya harus punya solusi nih ya, karena Bapak Ibu guru itu semakin resah nih ketika anak-anak semakin lama di UKS, ya pastinya mengganggu pembelajaran yang ada. Iya ya, jadi untuk permasalahan yang Ibu hadapi itu banyak anak-anak yang banyak di UKS ya Bu ya. Nah, tujuannya nih ya, dari percakapan yang akan kita lakukan dalam proses coaching ini, kira-kira tujuan Ibu itu apa? Iya. Jadi dengan adanya proses coaching ini saya sangat mengharapkan nanti saya punya solusi, terutama bagaimana saya bisa menangani anak-anak yang tadi sering berada di UKS, atau kalau saya bilang tanda kutip itu sebagai pelanggannya UKS gitu ya. Biar pelanggannya UKS itu bukanlah anak-anak yang notabene ingin menghindari pelajaran tertentu, tapi memang betul-betul mereka yang sakit dan butuh pelayanan kesehatan di sekolah begitu. Oke. Kalau misalkan kita bikin skala ya Bu ya, diskalakan 0 sampai dengan 10, kira-kira itu berarti kan anak kurang disiplin ya Bu ya, karena anak itu sering izin saat jam pelajaran dengan alasan sakit ke UKS ya Bu ya. Kira-kira untuk umur SMA kalau diskalakan itu di angka berapa ya Bu ya? Kalau saya buat angka skala tadi, ya mereka kalau dari tingkat kedisiplinan berada pada skala ya 5 sampai 6 lah ya. Karena mereka memang cenderung lebih banyak di UKS. Jadi kalau saya lihat misalkan dari satu hari itu ada 10 jam pelajaran, mungkin mereka hanya mengikuti 1 sampai 2 jam pelajaran saja. Nah, selebihnya mereka berada di UKS itu. Oh iya Bu ya. Nah, dari percakapan kita nanti setelah langkah-langkah yang akan kita lakukan, Ibu ingin mencapai angka berapa nih? Mudah-mudahan kalau nanti saya bisa melaksanakan program solusi yang akan saya berikan, saya inginnya ya mereka sampai pada tingkatan 9 atau 10 bahkan, karena kalau seandainya nanti program saya bisa dilaksanakan dengan tepat gitu kan ya, ya harapan saya UKS fungsinya kembali lagi seperti sedia kala, seperti seharusnya begitu kan, bahwa UKS itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada anak-anak yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Oke, jadi langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi anak-anak yang seperti itu Ibu? Ya, kebetulan kalau saya sebagai pembina UKS, saya memang dibantu oleh beberapa kader UKS. Dari sana nanti saya coba langkah yang pertama adalah melakukan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh anak-anak kader UKS tadi terkait tentang pentingnya kesehatan. Jadi anak-anak diminta untuk menyadari bahwa sehat itu baik untuk dirinya. Siapa yang mengetahui sebab tidaknya sehat adalah dirinya masing-masing begitu. Jadi nanti untuk anak-anak yang sering pusing, sering demam begitu kan, mudah-mudahan semakin berkurang dengan adanya kesadaran terkait kesehatan ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan berkoordinasi dengan tim BK, Bapak Ibu guru BK, kemudian juga wali kelas, dan tidak lupa mesti bersama kepala sekolah gitu kan, terkait dengan penanganan anak-anak yang tadi sering menjadi pelanggan di UKS. Karena apa? Saya harus mencari tahu nih latar belakangnya mereka sebenarnya apa sih berada di UKS, apakah memang betul mereka dalam kondisi sakit ataukah ada permasalahan pribadi ya, terutama dengan rumahnya atau orang tuanya, ataukah ada permasalahan dengan temannya di kelas, atau memang betul-betul memang ada permasalahan di dalam pembelajarannya. Nah, terkait itu maka saya harus berkolaborasi dengan beberapa pihak, tentunya tadi dengan guru BK, kemudian wali kelas, dan juga kepala sekolah. Oke ya, tadi di dalam Ibu sudah menyebutkan kolaborasinya ya, strateginya. Nah, kira-kira langkah yang tadi Ibu jelaskan akan dimulai kapan Ibu? Ya, saya akan mulai secepatnya, terutama untuk yang akan saya lakukan dengan cepat itu ya tentang pentertiban
penggunaan UKS. Jadi nanti saya akan memberikan satu prosedur yang jelas gitu kan, bagaimanakah langkah ketika anak-anak itu mau di UKS. Seperti misalkan anak-anak harus meminta izin dulu kepada guru mapel, kalau tidak ada guru mapel maka bisa ke wali kelas atau bisa ke BK yang nantinya akan diteruskan kepada kader UKS itu. Jadi kami nanti akan punya data yang konkret gitu ya, data yang real tentang siapa saja yang memang sakit atau hanya sekedar melarikan diri dari pelajaran. Oke, ya. Terus kalau misalkan tadi langkah-langkah yang Ibu tadi sudah bagus ya Bu ya, luar biasa banget, luar biasa. Ibu tadi akan bekerja sama dengan ini dan sebagainya. Terus kemudian pihak yang akan terlibat nih, Ibu akan melibatkan siapa saja? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, memang dalam program yang tercepat ingin saya laksanakan, saya tetap butuh beberapa dukungan gitu ya. Salah satunya yang pertama tadi dari kader UKS gitu kan, anak-anak yang memang saya biasa mintai kerjasama terkait dengan penggunaan UKS. Kemudian yang kedua, saya juga akan meminta dukungan dari guru BK, kemudian wali kelas, kemudian kepala sekolah. Kenapa saya butuh dukungan dari kepala sekolah? Karena ini adalah satu penanganan murid yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan di sekolah, tapi juga berkaitan dengan permasalahan di rumah. Nah, nanti saya mungkin harus bisa menghubungi orang tua mereka. Di sana saya harus punya izin dari kepala sekolah yang nantinya akan berkolaborasi dengan guru BK. Wah, sepertinya kita dari tadi melakukan percakapan, Ibu sepertinya sudah menemukan solusi ya dari masalah yang tadi ya. Nah, yang Ibu tadi dapatkan dari percakapan kita itu apa Bu tadi Bu? Ya, yang saya dapatkan, alhamdulillah semakin saya tadi terbuka dengan Bu Uswatun terkait permasalahan yang saya hadapi, saya menjadi punya pintu solusi. Jadi solusinya saya nggak cuma satu nih ya. Ternyata, oh iya, saya juga bisa nih lakukan langkah ini, kemudian langkah berikutnya. Jadi saya punya beberapa plan yang bisa saya lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, ya luar biasa ya Bu ya. Ibu emang hebat, luar biasa, semangat. Ibu pasti bisa ya Bu ya dengan bekerja sama dengan orang lain, dengan melibatkan, berkolaborasi. Cukup sekian Ibu untuk coaching kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ibu Uswatun sudah melakukan coaching dengan Bu Siti Muthaharoh ya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Siti Muthaharoh, tadi untuk coaching sudah bisa menemukan solusinya berdasarkan penyelesaiannya sendiri Bu. Dengan pertanyaan yang saya sampaikan sebagai coach, alhamdulillah coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke, baik, bagus juga ya Bu ya, berarti tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching ini terkait indikator yang diinginkan pada proses coaching ini Bu? Oke, yang saya lakukan adalah menggali potensi dari coaching sehingga dengan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga dia bisa menemukan solusinya. Kemudian saya juga menggunakan alur tirta, Ibu. Nah, ternyata Ibu sudah melakukan itu ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi apa lagi nih? Tadi saya lihat dari percakapan tadi ya Bu ya, Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, kemudian sudah bisa hadir secara penuh ya Bu dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si coachee itu sendiri. Kemudian dari coachee bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Tadi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching tadi apa Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah saya bisa present Ibu. Saya bisa merasa kehadiran penuh ya. Biar saya lebih fokus. Kemudian saya juga ingin memilih beberapa kalimat-kalimat atau kata yang berbobot sehingga membuat coaching saya itu juga lebih nyaman Ibu. Dan merasa tenang saat melakukan coaching dengan saya. Jadi kemampuan tersebut yang ingin saya kembangkan. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, saya boleh ya Bu yang menyampaikan catatan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan dengan melihat tadi percakapan antara Bu Uswatun sebagai coach dengan Bu Siti Muthaharoh sebagai coach ya Bu ya.
Oke, ini catatannya. Tadi untuk percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari menemukan tujuan dari percakapannya, kemudian identifikasi dari permasalahan yang ada, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Bu Siti Mutahharoh terhadap permasalahannya, kemudian strategi-strateginya juga sudah muncul ya Bu ya, dan komitmen yang diinginkan Bu Mutahharoh juga sudah muncul kayak gitu. Nah kemudian coach juga sudah memenuhi kompetensi coaching tadi dari yang person, itu penilaian saya Bu ya. Ternyata Ibu sudah melakukan kompetensi coaching tadi dari person, kemudian mendengarkan dengan aktif, menyimak dengan baik, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini bisa menggali potensinya dalam mencari solusi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya ya Bu ya. Nah tadi coach juga sudah menggali potensinya dalam menyelesaikan masalah. Cukup ya Bu ya untuk percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan dengan seringnya melakukan coaching, Bu Uswatun bisa melakukan coach dengan baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Bisa saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia. Sama-sama Bu.